Selamat malam, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Kajian Filsafat Moral Barat dan Timur dari Sudut Pandang Santo Agustinus dan Confucius serta relevansinya di Indonesia. Latar belakang. Moral telah ada dalam diri manusia sejak lahir dan mampu membantu setiap individu untuk hidup berdampingan. Moral sedikit berbeda dengan etika. Moral individu bersifat pribadi atau individual, yang merupakan kebiasaan tentang perilaku benar atau salah. Sedangkan etika dapat diartikan sebagai perilaku yang berada dalam kelompok atau budaya seluruh masyarakat. Indonesia perlu menanamkan segala hal mengenai nilai moral dalam diri, agar menjadi negara yang mampu menghasilkan generasi yang berbudi pekerti luhur. Kami kelompok melihat bahwa hingga saat ini moralitas anak bangsa perlu untuk diperbaiki, terutama sikap menghargai dan bertoleransi antara setiap individu dalam masyarakat. Nilai-nilai bermoral yang disampaikan oleh Agustinus dan Confucius yang akan menjadi pedoman dari kelompok kami untuk diterapkan di Indonesia. Maka dari itu, kami berharap agar nilai-nilai moral yang akan kami bahas mampu dijadikan menjadi pembelajaran dan mampu diterapkan oleh pembaca, khususnya masyarakat umum. Definisi moral. Pengertian moral menurut KBBI. Moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Yang kedua, secara etimologi. Kata moral berasal dari kata Latin yang dimana artinya mos, dalam bentuk jamaknya yaitu mores, yang artinya adalah tata atau adat istiadat. Moral dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang berbudi pekerti, sesuai dengan tata cara atau adat istiadat yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Adapun contoh moral. Yang pertama, memberi salam atau sapaan kepada orang lain. Yang kedua, memperhatikan dan menata lingkungan dengan baik. Yang ketiga, mengikuti aturan berlalu lintas, misalnya memakai helm, menaati rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Terus, sistem filsafat moral. Yang pertama itu ada hedonisme, yang dimana arti hedonisme ialah suatu pandangan hidup atau tujuan hidup, dimana kenikmatan dan kesenangan merupakan hal penting yang ada dalam diri kita. Kita ketahui bahwa kita sejak kecil telah tertarik dengan namanya kesenangan. Kesenangan adalah sifat manusia yang tidak pernah lepas dari diri manusia itu sendiri. Manusia itu akan mengusahakan segala cara untuk mendapatkan kesenangan, karena kesenangan juga adalah kebutuhan umat manusia untuk perlu diusahakan, tapi tidak dengan kerja keras atau pura-pura, sebagaimana dikatakan beberapa orang bahwa kesenangan kita yang buat. Namun kesenangan itu harus ada batas-batasan yang harus diperhatikan dengan seksama. Yang kedua yaitu hedonisme, yang dimana arti hedonisme menurut Aristoteles ialah tujuan tertinggi manusia adalah kebahagiaan. Rasio dan akal budi merupakan kelebihan yang dimiliki manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya, di mana manusia ketika ingin mencari suatu kebahagiaan, ia menjalankan secara paling baik kegiatan rasionalnya. Dan yang ketiga yaitu utilitarisme, yang dimana arti utilitarisme memiliki arti berguna atau kegunaan. Dalam teori ini segala perbuatan yang dilakukan dan dianggap baik jika memberi aspirasi dan manfaat bagi masyarakat, sehingga ada dampak baik yang diterima oleh masyarakat. Karakter atau kriteria sebuah perbuatan akan dianggap baik menurut teori ataupun sistem ini. Kebahagiaan dianggap besar ketika jumlah yang merasakan kebahagiaan itu juga besar. Jadi, dapat diartikan perbuatan yang membawa kebahagiaan pada orang banyak adalah perbuatan terbaik. Dan yang terakhir ialah deontologi, yang dimana arti deontologi memiliki arti kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dimiliki ataupun dipenuhi, yang harus dilakukan. Teori ini menyatakan yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban.
suatu perbuatan itu baik dan karena itu wajib melakukannya, sementara perbuatan itu buruk maka dilarang bagi kita. Teori ini menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku itu tidak dinilai sebagai dampak yang ditimbulkan tetapi berkewajiban. Profil Agustinus. Agustinus dari Hippo atau yang dikenal Santo Agustinus lahir pada tahun 13 November 354 dari keluarga keturunan pangkat Curial di Tengskig, Ars modern di Aljair selama masa-masa terakhir kepemimpinan Kekaisaran Romawi Barat. Agustinus adalah imam Katolik sekaligus filsuf yang dikenal juga sebagai teolog Kristen terhadap Kristen Barat dan filsafat Barat. Karyanya yang terkenal yaitu Kota Allah dan pengakuan-pengakuan. Agustinus tampaknya telah menerima setidaknya pendidikan Kristen nominal. Dia dulu secara resmi berpendidikan pada Tesges, Daura dan Kartago dan menjadi seorang ahli retorika, salah satunya dari sedikit profesi yang memungkinkan peningkatan sosial mobilitas. Agustinus ini meninggal pada tanggal 28 Agustus 430 M. Tanggal kematiannya diperingati juga sebagai harinya ketika kota dulu tetap terkepung. Dia juga dibaptis dalam upacara publik oleh Ambrose pada Sabtu 24 April 387. Selanjutnya tentang pandangan filsafat moral menurut Agustinus. Pandangan Agustinus terhadap filsafat moral bagi Agustinus, kunci tindakan moral ditemukan dalam kepemilikan agen dan pelaksanaan kehendak bebas dengan kemampuan psikologis untuk memilih dan berkehendak jual tersebut ada pada saat Agustinus menunjukkan pada gratis pilihan. Agustinus menguraikan tentang kehendak dalam 3 tesis. Pertama, Agustinus mengatakan bahwa kebebasan adalah kondisi yang diperlukan untuk pengakuan tanggung jawab moral. Kedua, kehendak sepenuhnya ditentukan oleh diri sendiri. Dan yang ketiga, bertanggung jawab untuk memilikinya. Agustinus mengangkat masalah sehubung dengan masalah dari kejahatan yang bertanya kepada Tuhan, memperdamaikan kehadiran kejahatan di dunia. Lebih tepatnya, masalah dari kejahatan ada 3 klaim yang tidak bisa dikatakan semuanya menjadi benar. Yang pertama, Tuhan adalah Maha Kuasa, Maha Tahu dan murni bagus. Yang kedua, seseorang yang baik akan menghapuskan setiap kejahatan dan hal tersebut dapat dihilangkan. Yang ketiga, di sana ada paling sedikit 1 kasus dan tulus moral kejahatan itu di dunia. Secara bersama-sama, Agustinus berpikir bahwa untuk membatasi ruang lingkup seseorang yang baik harus menghapuskan setiap kejahatan, dan dalam hal tersebut ia diperbolehkan secara moral untuk menghapuskannya. Sebagian memberi pembelaan Agustinus terhadap klaim tersebut bahwa kejahatan moral berasal dari pilihan bebas manusia. Bagian penting dari pandangan Agustinus adalah pilihan bebas harus tidak dipaksakan. Selanjutnya, Agustinus memiliki argumen bahwa Tuhan membawa kita jauh dari kehendaknya. Secara singkat, Agustinus mengeksploitasi analogi antara persepsi dan pemikiran. Sama seperti yang dipercayai bahwa objek yang masuk akal adalah ada karena dapat diakses secara publik adalah oleh individu yang berbeda. Hal ini dapat disimpulkan bahwa objek yang dapat dipahami ada karena objek itu terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh pikiran individu-individu lain yang berbeda di mana kita semua dapat memahaminya. Agustinus dengan demikian menyimpulkan bahwa kebenaran adalah yang lebih tinggi dari yang kita pikirkan. Karenanya, sesuatu yang lebih tinggi yang ada di pikiran kita semua bagian dari Tuhan yang diberi gratis. Agustinus juga mengambil eksplisit dari pandangannya dan memiliki 2 klaim, yaitu segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan dan segala sesuatu yang baik itu gratis dari Tuhan. Secara singkat, bahwa argumennya itu menghidupkan klaim bahwa segala sesuatu di dunia diatur dengan hukum matematika. Agustinus memiliki klaim yang lebih kuat, yaitu bahwa segala sesuatu hanya ada oleh kebenaran abadi yang datang dari Tuhan. Selanjutnya, profil Confucius. Confucius memiliki nama Latin yang dimana namanya itu yaitu Kung Futsi. Nama kecil yaitu Kung Chiu atau Jong ni nama lainnya lagi adalah Konghucu. Dia lahir pada tanggal 28 September 551 di wilayah Zhou, negara bagian Lu.
Dia juga berprofesi sebagai guru atau cendekiawan yang terkenal dan juga filsuf sosial Tiongkok, dan dia diakui sebagai utusan. Dia juga dikenal sebagai politikus, penulis, penyair yang berasal dari Cina. Karyanya itu menitik beratkan pada ajaran moral pribadi maupun pemerintahan, yaitu Confucius, yang kedua kitab Ritus, yang ketiga The Teaching of Confucius, dan keempat The Complete Works of Confucius, dan sebagainya. Ia itu meninggal pada usia 72 tahun di kediamannya sendiri dan dimakamkan di pemakaman Kong di wilayah Kufui, Cina. Pandangan Confucius. Seiring waktu, tradisi Confucius berada di bawah pengaruh Taoisme dan Buddhisme, yang terakhir memperoleh kekuatan di Paskahan Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 906 M. Kebanyakan orang puas berbagai panggung dengan Buddhisme dan Taoisme, dua lainnya dari tiga ajaran Tiongkok Sanjiu. Namun beberapa orang merasa jalan Confucius yang sebenarnya telah hilang. Masa dinasti Song, pandangan ini menjadi lebih luas dari gerakan kebangkitan Confucius dimulai. Gerakan ini memiliki begitu banyak elemen baru sehingga para sarjana modern kemudian menyebutnya Neo-Confucianisme. Meskipun Neo-Confucianisme menentang Buddhisme dan Taoisme, unsur-unsur baru dapat ditelusuri, terutama keagamaan agama itu. Yang paling penting adalah fakta bahwa Neo-Confucianisme mengadopsi gagasan asli India, bahwa penyangkalan diri pertama harus memainkan peran penting dalam perkembangan spiritual. Perkembangan ini cenderung melemahkan elemen-elemen bermanfaat tertentu dari pemikiran Confucianisme awal dengan evolusi positifnya terhadap emosi manusia, tubuh manusia, dan alam. Ini mempengaruhi cita-cita perilaku yang dipromosikan oleh Confucianisme untuk wanita ataupun pria. Melihat keluar Cina, perkembangan selanjutnya ini memainkan peran kunci dalam menentukan kepercayaan dan praktik Confucianisme mana yang akan diadopsi di Vietnam, Korea, dan Jepang. Dengan demikian, mereka efek penting pada kegiatan kehidupan pria dan wanita di seluruh Asia Timur. Orang dapat menemukan jalan dalam diri mereka, dalam arti bahwa mereka memiliki profesi moral yang telah dianugerahkan kepada mereka, tergantung pada konteksnya. Confucianisme menyebut potensi ini atau kebajikan, dan juga Xing atau sifat batin. Ketika potensi ini dikembangkan, seseorang berada dalam keadaan ideal, moral, spiritual yang kemungkinan memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap orang lain. Potensi moral yang disadari ini disebut Mingde atau kebajikan yang bersinar terang. Cara lain untuk mengatakan bahwa manusia dilahirkan dengan potensi moral yang kuat adalah dengan berargumentasi, seperti kebanyakan penganut Confucianisme sejak Guru Meng, bahwa kodrat batin seseorang pada mulanya baik. Selanjutnya, relevansi di Indonesia. Indonesia masih perlu pembenahan yang besar terhadap perilaku moral pada zaman ini. Hal yang dikritik oleh Agustinus terhadap perilaku moral orang-orang Romawi pada saat itu tetap bekerap kali ditemukan di lingkungan sekitar kita, di mana kehidupan yang mementingkan diri sendiri dan mengandalkan diri sendiri melebihi Tuhan. Moral menurut Agustinus dan Confucius adalah pelaksanaan kehendak secara bebas dengan kemampuan psikologis untuk memilih dan berkehendak agar mencapai sebuah kebahagiaan. Sebagai contoh yang ada di Indonesia adalah mengapa kita harus berlaku jujur dan tidak melakukan korupsi. Jawabannya yang sesuai dengan pandangan ini adalah karena dengan berperilaku jujur, hal itu dapat dijalani dengan baik tujuan dari Indonesia, sehingga kualitas kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin meningkat dengan luas. Ini berarti kebahagiaan bagi sebagian besar orang adalah dengan berperilaku jujur, berbuat baik. Dengan demikian tidak hanya menguntungkan diri sendiri, buatkan kesadaran diri pelaku, yakni menekankan sifat perilaku manusia. Begitu juga kenapa kita dilarang mencuri, korupsi, karena hal tersebut dilarang dalam semua ajaran agama yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu tanggapan kritis dan kesimpulan. Tanggapan kritis. Di bagian kelompok kami melihat beberapa pertanyaan yang sering muncul
Salah satunya mengenai Konfusianisme. Apakah Konfusianisme adalah agama Konghucu? Konfusianisme itu sendiri adalah sebutan untuk kepercayaan yang berasal dari Konfusius yang merupakan ajaran Konghucu yang dimana mengajarkan pada penganutnya cara menentukan sikap terhadap sesama manusia. Lebih jelasnya adalah Konfusianisme ajarannya sendiri yang menekankan pada sikap terhadap sesama tadi. Kesimpulan, menjadi pribadi yang bermoral adalah bagian terbaik yang perlu kita miliki sebagai umat manusia yang berbudi pekerti luhur. Santo Agustinus dan Konfusius mengingatkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang bermoral. Bagi Agustinus, kunci tindakan moral terletak pada kepemilikan subjek dalam pelaksanaan kehendak bebas serta kapasitas mental untuk memilih. Pandangan Agustinus ternyata merupakan gagasan langsung bahwa kehendak bebas itu sendiri adalah baik karena memungkinkan hal baik, moral yang baik yang masuk ke dunia. Konfusius mau menyatakan bahwa perilaku bermoral adalah perilaku yang berdasarkan pemikiran dan perilaku terhadap sikap-sikap terpuji, di mana etika dan moral yang mengatur hubungan antar manusia sesuai status masing-masing. Segala pandangan inilah yang menjadi cita-cita bangsa untuk menciptakan generasi yang berbudi dan berpekerti luhur. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4.